Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya berbahagia sekali. Di sebelah saya ada guru saya yang tercinta, Pak Sianturi. Beliau adalah guru yang sangat legendaris ya Pak, ya. Untuk anak-anak SMP 1 maupun SMP 7. Ini anak-anak SMP 1, ya, alumni-alumni SMP 1 maupun SMP 7 itu pasti sayang sama Pak Sianturi. Nah, untuk diketahui ya, Pak Sianturi ini orangnya keras ya, bukan kasar, keras ya. Beliau sangat disiplin ya, bertahun-tahun beliau mengajar di SMP 7, tidak pernah beliau tidak datang sebelum jam 6 pagi ya, jam 6 kurang seperempat beliau sudah berada di sekolah. Belum anak-anak pada muncul beliau sudah datang. Dan itu bertahun-tahun. Demikian disiplinnya beliau ini. Keras, ya, disiplin, tegas, galak, ya. Kalau ada yang dan mendapatkan piagam guru yang tergalak itu. Nah, tapi anehnya galak, keras, tapi anehnya murid-murid itu sayang sama beliau ini. Kenapa? Karena beliau ini galak, tapi dekat dengan murid-murid. Sangat perhatian, sangat care. Kalau ada yang bermasalah, beliau inilah yang tahu duluan. Nah, termasuklah salah satu muridnya yang beruntung ya mendapat kesempatan dididik oleh beliau adalah saya. Dan juga salah satu muridnya yang sekarang menjadi calon wakil gubernur kita, Safrul Nursal, itu adalah hasil didikan beliau. Nah, jadi kalau kita mau melihat bagaimana hasil didikan seorang Pak Sianturi yang keras, tegas, disiplin, namun akrab, penuh perhatian, ya, itulah Safrul Nursal, hasil didikannya Pak Sianturi. Kalau mau lihat contoh konkretnya hasil didikan Pak Sianturi, itulah Safrul Nursal. Betul Pak ya? Betul. Nah, jadi mungkin ini Pak Sianturi bisa cerita langsung ya, bagaimana Pak dulu Safrul Nursal Pak waktu masih sekolah Pak? Safrul Nursal pada waktu masih sangat sekolah adalah anak yang baik. Tapi keberhasilannya ini akan saya lihat begitu. Nah, itulah kira-kira. Jadi sebagai siswa gimana Pak? Apakah prestasinya gimana? Kalau saya sih tahu Pak ya, tapi Bapak mungkin bisa cerita sendiri. Sebagai prestasinya, mulai dari sejak dia masuk ke SMP 7 itu tetap bertahan, dan bahkan cara belajarnya pun luar biasa, daya IQ-nya yang tinggi. Artinya teman-temannya pun datang selalu untuk berdialog atau atas batas mana, apalagi namanya matematik dulu paling jago matematik ini. Kemudian bahasa Inggris juga paling jago ini. Nah, walaupun dikatakan kemarin saya Pak Sianturi, saya waktu itu merangkap, saya guru olahraga dan juga guru seni. Tahu saya. Nah, ini memang kita kadang-kadang memberikan suatu latihan, itu pelatihan di antara pelajaran itu bukan kita membuat-buat, apa adanya, memang prestasinya meningkat terus. Jadi cermin pelajaran itu memang terpatri bagi dia. Udah ada memang talenta dia sebagai seorang siswa yang cerdas lah, begitulah. Nah, Safrul ini kan Pak punya cita-cita untuk masuk Akabri sedari SMP Pak. SMP. Beliau sudah bilang juga sama Bapak. Iya, sudah. Ya, sama saya juga waktu itu karena kita sekelas, ya kita saling berdiskusi, saling share tentang cita-cita masing-masing ya Pak ya. Iya. Nah, beliau kan waktu itu meminta untuk dilatih khusus oleh Pak Sianturi untuk mempersiapkan dirinya untuk masuk Akabri. Padahal itu kan masih 3 tahun kemudian ya, dia masih SMP. Dari SMP sudah minta dilatih khusus sama Pak Sianturi. Gimana ceritanya Pak? Jadi dasarnya begini. Kalau dasar fundamental di antara kondisi fisik seorang calon perwira, dia memang mempunyai suatu impian. Berarti kalau fondasi udah kuat, badai apapun yang akan datang tidak akan roboh. Itulah peribahasanya. Tembok Berlin pun apabila sudah fondasi kuat, tidak akan roboh lagi. Nah, ini sasaran saya. Jadi kalau fondasinya udah kuat, dia fisik, mentalnya, kemudian pernapasannya harus
ausdauernya itu, staminanya semuanya. Hanya dia di SMA kan hanya tinggal mengembangkan aja. Kenapa? Karena pondasinya udah kuat. Jadi dia bilang, Pak, saya masuk AKB. Oke, siap. Tapi dengan syarat kita harus latihan. Latihan stadion bini dengan lapangan terbuka. Pakai kaos, pakai celana pendek, kemudian pakai sepatu. Tepat waktunya. Untuk mengambil suatu sikap supaya kondisi fisiknya ini bisa, harus keadaan siang, panas terik. Kita coba jam-jam 2 saja. Abang bisa kira-kira nggak terganggu? Bisa, Pak. Siap. Saya latih setiap hari. Selama kurang lebih itu ada sampai 2 tahun. Hampir 2 tahun itu. Sampai saat dia sudah sampai SMA, ya? saat dia di SMA. Sudah tidak jadi murid SMP 7 Iya, lagi. tidak murid SMP 7 lagi. Tetap ya? saya latih. Udah, saya lepaskan dia, udah. Kalau belajar SMA selesaikan dulu. Begitu dia sudah tamat di kelas 3, lamaran akabri sudah terbuang. Hanya tinggal dia, begitu lulus, tembak langsung persyarannya, tes, langsung lulus. Itulah. Ini kenapa? Baik kondisi fisiknya waktu tes pada waktu itu, kondisi fisik Sudah nggak ada, ya? udah penuh, udah sayonara, nggak ada lagi mau diragukan lagi bagi dia. Oke, siap. Nah, jadi itulah dasar saya pada waktu itu, bagaimana supaya bisa menjadi seorang AKB. Yang menjadi keunikan bagi saya, memang betul-betul saya suapin dia suatu pembekalan masuk AKB yang saya ceritakan tadi. Begitu dia pulang pendidikan selama 3 tahun, bukan lagi orang tuanya yang diduluan ke rumahnya. Begitu datang, buka pintu, ya, power, saya juga hormat, siap, langsung, silakan duduk. Karena dia pakai dinas. Tentu kita kan di dalam akabri itu kan memang dia Jadi nggak boleh main-main. Jadi tahun pertama, Kedua, tahun pertama dia libur, Libur. pulang ke Jambi, yang ditemuinya pertama adalah bapak, saya bukan orang tuanya. bukan. Itu menjadi satu keunikan bagi saya pada waktu itu. Dia hanya menjinjit tas ranselnya gitu, diletakkan di sini, langsung tegak di sini. Aduh, karena udah pangkat begitu, komandan, apa? Yang menjadi Di rumah ini, Pak, ya? Di rumah Di ini rumah lah. ini, ya? Di rumah inilah. Jadi menjadi keunikan bagi saya. Saya berpikir panjang, kenapa sama Pak Jakir duluan, kenapa sama saya? Itu kan orang tuanya. Nah, Jadi, dia jadi calon wakil gubernur ini, Pak, ya. Kira-kira menurut bapak gimana? Bisa nggak dia? menurut saya, karena ilmu yang dia peroleh itu, ilmu yang dikembangkan itu di berbagai Nusantara Republik Indonesia ini sudah menimba pengalaman-pengalaman. Kalau menurut saya, dia sanggup dan mampu. Nah, kemudian Pak, kalau beliau nanti terpilih menjadi wakil gubernur, apa harapan bapak? Harapan saya, tolong ditingkatkan, jangan sampai terjadi kesenjangan kehidupan di antara masyarakat yang selayaknya dia menerima. Tahu-tahu dia nggak menerima, bahkan orang ya hati nurani yang kecil pun tidak dapat bagian. Jadi maksud saya itu, ya tolonglah dipikirkan masyarakat yang kecil sehingga kehidupannya, kesejahteraannya itu bisa tercapai kehidupannya. Dan yang kedua, pemerataan pola di antara pembangunan apapun nanti supaya merata gitulah. Dan tolong dilaksanakan, dia bertugas, impian saya itu, harapan saya, laksanakanlah tugas amanah yang diberikan oleh rakyat kepada dia itu. Ya, beliau ini kan juga pernah menjadi wakil direktur Tipikor, tindak pidana korupsi di Mabes, Iya. Mabes Polri. Nah, jadi dia ahli dalam menangani kejahatan ekonomi. Nah, dalam hal ini apa yang bapak harapkan? Saya harapkan semuanya memang harus bisa dituntaskan. Ya, kalau bisa dihilangkanlah semua yang terjadi. Kalau memang bahasa sekarang ini ada KKN segala macam, tapi ternyata masih ada juga yang korupsi. Kalau bisa, harapan saya itu janganlah sampai terjadi lagi ada yang korupsi untuk memperkaya diri sendiri, supaya
bangsa kita ini adil, aman, makmur dan sejahtera. Sekarang Sapril sudah kembali ke Jambi, Pak. Ya, bangga. Bangga, Pak, ya? Bangga saya, betul-betul bangga. Bangga saya. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa memimpin negeri kita ini. Siapa dulu dong gurunya, Pak, ya? Baik, terima kasih. Inilah bincang-bincang santai saya dengan Pak Sianturi, ya, guru kami yang sangat kami cintai, sangat kami sayangi, ya, sangat kami banggakan. Ya, rasa terima kasih kami rasanya tidak akan pernah cukup, Pak, kepada Bapak atas didikan Bapak, sudah menjadikan kami seperti ini, sudah menjadikan Sapril Nursal, ya, salah satu murid Bapak menjadi jenderal bintang 2. Wah, Ya, luar biasa itu. Luar Ternyata jadi bintang 2 itu hasil didikan dan gemblengan Pak Sianturi sejak masih di SMP, ya, Pak, ya. Iya, iya. Dilatih lari jam 2 siang, Pak, ya. Jam 2 siang. Jam 2 siang. Nah, itulah, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 59 kau? Masya. Ya, ya. 60 sekarang kan pensiun. Ya. Akhirnya tahun 61, Pak. Kalau kita 60. Oke. Kita berdua ya. Udah menang ya. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih atas penontonnya. Kapan-kapan nanti. Makan dijaga ya, Pak. Iyalah. Udah Jangan sembarangan makan. udah tahu tadi. Oke, Tahu oke. kan?